Gereja Marsyaron rindu untuk setiap kita menangkap di Jumat Agung ini bahwa Tuhan itu punya janji yang luar biasa. Di tahun mimpi dan penglihatan di mana kita diajak untuk melihat janji-janji Tuhan, di mana kita diajak untuk selama setahun ini kita berjalan untuk menikmati satu langkah demi satu langkah. Kita makin beriman, kita makin percaya dan makin menikmati semua janji Tuhan yang sudah disediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini khususnya 2 janji yang begitu luar biasa yang hari ini diingatkan adalah janji keselamatan dan kesembuhan. Ini benar-benar janji yang sudah dari dahulu disiapkan oleh Tuhan. Dari awal sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan langsung membuat rencana. Tuhan itu bukan kaget, Tuhan itu selalu siap. Karena Tuhan namanya aja Allah Maha Kuasa. Dia sudah merencanakan dari dahulu. Saya ini makin baca Alkitab makin mengerti. Dulu saya baca Alkitab pertama-pertamanya saya anggap ini seperti peraturan belaka. Sepertinya peraturan suatu agama. Berarti saya membacanya apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Padahal itu salah. Alkitab itu mengenai Tuhan. Makin kita membaca Alkitab, makin mengenal Tuhan. Tentunya di dalamnya ada artinya yang disukai Tuhan apa kita tahu, yang tidak disukai Tuhan itu kita tahu. Jika kita makin mengenal Dia dan mengasihi Dia, otomatis kita menjauhi yang Tuhan tidak sukai. Dan otomatis kita mengerjakan yang Dia maui. Jadi bukan peraturan, bukan do's and don'ts. Ini bukan KUHP, Alkitab itu ceritanya mengenai Tuhan. Dan ujung-ujungnya karena Tuhan itu punya rencana untuk kita. Makin membaca Alkitab, kita makin mengerti bagian kita atau posisi kita di dalam rencana Tuhan itu apa. Di dalam rencana Tuhan ada janjinya. Ada tanggung jawab kita. Tapi semuanya itu ada di Alkitab. Saya mengucap syukur kita ada di dalam gereja yang selalu mengajak untuk kita membaca firman Tuhan. Bukan karena nantinya biar kelihatan kayaknya kok orangnya isinya orang-orang yang rohani karena baca firman Tuhan. Bukan, diajaknya agar Anda mengenal Tuhan. Kita rindunya setiap jemaat Mawar Syaron itu mengenal Tuhan secara pribadi. Itu kerinduan kami semua. Makanya kita mengajak bukan hanya membaca Alkitab. Nanti ujung-ujungnya ada connect group di mana nantinya kita bersama-sama berjalan, bertumbuh, makin mengenal, saling bisa tanya, saling bisa mendoakan, saling bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan itu lebih lagi. Karena kalau cuma belajar sendiri pasti terbatas. Jika ada yang bersama-sama bertumbuh, nantinya akan jauh lebih cepat belajar dari orang-orang yang sudah pernah belajar. Poin-poin yang sudah ditangkap oleh orang lain. Saya mengucap syukur saya ada di gereja ini. Anda setuju enggak? Kalau setuju ngomong sama sebelah-sebelahnya. Saya mengucap syukur saya ada di gereja Marsyaron. Hari ini saya mau coba ajak jelaskan kepada Anda bagaimana janji Tuhan mengenai kesembuhan dan keselamatan itu dengan 3 poin. 3 poin yang saya akan ajak Anda melihat mulai dari perjanjian lama ke perjanjian baru sampai kepada sepertinya kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, bahkan yang sepertinya kegiatan ibadah yang kita lakukan ini. Salah satunya yang terakhir adalah mengenai perjamuan kudus. Siapa di antara Anda yang belum menerima ini? Yang belum menerima coba angkat tangan. Yang belum lah ya, yang belum menerima. Asyar kalau ngelihat ada yang angkat tangan, tolong diberikan karena nanti kita akan melakukannya. Tetapi melakukannya bukan karena kebiasaan, tetapi melakukannya dengan pengertian yang dari dalam hati dan pengertian yang dari pikiran yang dimengerti dan karena ucapan syukur yang muncul karena mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi saya akan ajak dengan 3 poin. Yang poin yang pertama adalah janji Tuhan tentang kesembuhan dan keselamatan. Yang poin kedua itu rencana Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah penggenapan janji itu
dalam diri kita. 3 poin ini kita akan mulai dari yang pertama. Saya ajak Anda melihat dari Perjanjian Lama, dari kitab Yeremia 31 ayat 33. Ini yang di Perjanjian Lama dahulu, saya akan ajak. Kata-katanya demikian. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ini janji, salah satu janji yang menangkap kata-kata perjanjian. Alkitab itu di bahasa Indonesianya kata-katanya adalah dibagi menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu bukan istilah yang dimunculkan oleh penerjemahnya atau yang membentuk Alkitab. Tetapi kata-kata perjanjian atau kalau dalam bahasa Inggrisnya covenant atau testament. Jadi Old Testament sama New Testament itu munculnya dari Tuhan. Tuhan itu yang dengan sengaja membuat perjanjian dengan manusia. Ini yang saya tangkap. Marilah kita belajar bersama-sama dari Yeremia 31 ayat 33. Yang aktif melakukan semua ini dari Tuhan. Jadi perjanjian itu yang aktif Tuhan. Kata-katanya perjanjian yang kuadakan, kunya adalah Tuhan. Berarti yang mengadakan perjanjian itu bukan manusia yang minta-minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang mengadakan perjanjian. Tuhan yang menyediakan semua janjinya ini. Bahkan dikatakan di kata-kata berikutnya, kata-katanya adalah aku akan menaruh. Berarti yang meletakkan itu Tuhan. Menaruh itu aktif dari Tuhan. Bukan hanya itu, kata-kata menuliskan. Berarti Tuhan yang dengan sengaja mau menaruh semua firman-Nya ke dalam diri kita. Saya percaya saat kita menangkap hal ini, bahwa ini bukan peraturan manusia, tetapi Tuhan yang dengan sengaja rindu melakukan hubungan dengan Tuhan, dengan jemaat-Nya. Ini kelihatan sekali di ayat ini yang dikatakan bahwa maka aku akan menjadi Allah mereka. Allah dulu menaruh, Allah yang ingin menjadi Allah mereka. Berarti Allah itu yang rindu menjadi Allah kita. Siapa yang percaya katakan amin. Dan mereka menjadi umatku. Allah itu rindu terjadinya relationship. Kelihatan sekali. Dari awal dari perjanjian lama, di sejak Taman Eden dibentuk. Waktu Tuhan itu berjumpa dengan Adam, yang dia cari itu bukan Adam menyanyi atau melakukan ibadah atau Adam bersujud di hadapan Tuhan. Diajak berbincang-bincang. Diajak berjalan. Tuhan itu rindunya persekutuan. Tuhan itu rindunya rencana awalnya kayak begitu. Tetapi karena dosa, ada pemisah. Karena berdosa, ada yang membuat Tuhan gak bisa berkumpul, bersekutu dengan yang tidak kudus. Karena Allah itu kudus. Jadi ada pisahnya, sehingga akhirnya sepertinya harus ada peraturan. Akhirnya muncullah peraturan semuanya agama. Itu sepertinya menjadi jembatan. Tetapi ternyata itu jembatan yang tidak sempurna. Ujung-ujungnya Tuhan punya rencana. Perantara yang paling sempurna adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Allah sendiri yang datang. Sehingga ujung-ujungnya kata-kata Allah Immanuel, Allah yang mau tinggal bersama. Immanuel artinya Tuhan beserta. Berarti Tuhan itu maunya dimanapun kita berada, Tuhan itu rindunya ada di sana. Banyak di antara kita malah menjauh-jauhkan Tuhan. Tuhan itu cuman sekali-sekali, Tuhan itu kita kotak-kotakkan. Tuhan itu munculnya hanya saat ibadah, Tuhan itu munculnya hanya saat pelayanan, Tuhan itu munculnya atau Tuhan boleh berbicara hanya saat kita ketemu sama sesama orang Kristen kelihatannya. Padahal Tuhan itu mau dalam hidup kita setiap saat, dimanapun, saat kita kerja, saat kita dimanapun. Karena Allah itu rindunya Immanuel, itu ujung-ujungnya. Seperti yang di Taman Eden, Allah sepertinya berjalan-jalan. Hubungannya jangan sampai ibadah saja. Ibadah itu adalah ucapan syukur kita. Tapi ujung-ujungnya adalah persekutuan dengan Tuhan. Jadi perjanjian itu dari Tuhan. Jangan sampai
Kita itu malah datang, masuk, dan menuntut-nuntut. Tuhan berjanji mengenai keselamatan dan kesembuhan. Tapi kita sampai dapat keselamatan, itu pun Tuhan yang memberikan. Kita nggak bisa datang dan menuntut keselamatan. Tuhan yang memberikan dengan kasih karunia, dengan cuma-cuma. Tuhan mati di atas kayu salib, kita nggak perlu bayar. Tuhan yang sudah bayar dengan darahnya. Jangan sampai kalau kita mengajak, ayo melayani lebih, Anda mulai hitung-hitungan. Itu kan kata-kata membayar. Ada yang merasa bahwa kalau saya sudah melayani banyak, saya itu harus bayar harga untuk melayani. Menurut saya itu konsep yang salah. Karena kita sudah dibeli, sudah dibayar lunas harganya oleh Tuhan. Kok kalau kita pelayanan masih bayar lagi? Kita sudah dibeli. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita melayani itu ucapan syukur, bukan bayar harga. Bayar utang iya. Karena hutang darah Tuhan Yesus Kristus itu terlalu mahal, kata lagu tadi itu. Terlalu mahal, kita mau bayar dengan pelayanan pun nggak kembali. Darahnya terlalu mahal, terlalu murni, tanpa dosa mati untuk kita yang tidak berdosa, yang sudah berdosa ini. Kita yang tidak layak ini diselamatkan, darahnya terlalu mulia. Kenapa kalau diajak pelayanan, diajak untuk lebih lagi masuk lebih dalam, mulai hitung-hitungan, waktuku nggak cukup. Aku mesti punya me time. Anda sudah dibeli. Waktu Anda, hidup Anda sudah dibeli dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kalau diajak mendekat, diajak melayani, masih berkata membayar harga? Sudah lunas. Sudah dibayar sama Tuhan. Mestinya kita balik dengan berkata, thank you Tuhan, aku sudah dibayar lunas. Kalau nggak ada Engkau, aku nggak ada di tempat ini. Jadi Tuhan maunya apa? Terserah Tuhan. Maunya Tuhan, yang senangnya Tuhan apa? Saya akan lakukan. Mestinya kita berkata demikian jika kita menangkap hari ini. Salah satunya saya mau mengajak Anda melihat itu. Di hari mengingat hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Setiap tetesan darah Tuhan Yesus dari cambukan, dari tikaman tombak, dari mahkota duri, dari pukulan manusia, dari hinaan apapun, dari membawa susahnya membawa salib, dari segala yang bilur-bilur yang dialami oleh Tuhan Yesus. Biarlah setiap titik darah kita hargai. Karena semahal itulah. Dan semua itu untuk membayar dosa kita loh. Bukan karena kesalahan dia sendiri. Makanya, kalau ada janji Tuhan mengenai keselamatan dan kesembuhan, itu harganya sebenarnya mahal. Bagi kita, cuma-cuma. Bagi Tuhan, itu penderitaan yang mestinya Tuhan Yesus tidak perlu lalui. Makanya ada ayat Yesaya 53. Ayat 5. Ini perlu kita dalami dan kita hargai. Kata-katanya demikian. Yesaya 53 ayat 5. Kata-katanya adalah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kelihatan ini. Dianya Tuhan Yesus tertikam karena kita. Karena kita yang berontak. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Alkitab mencatat bahwa tidak ada orang yang suci. Semua itu selalu ada kotornya. Ini semua disucikan karena dianya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Nyanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nyanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini ada janji yang jelas. Kata-katanya adalah keselamatan dan sembuh. Keselamatan dan kesembuhan. Tapi semua yang membayar Tuhan. Keselamatan ini kita nggak bisa berkata, aku karena aku berdoa banyak, karena aku baca Alkitab banyak, karena aku melayani banyak, karena aku memberikan persembahan banyak, aku diterima Tuhan. Bukan. Semua ini karena Tuhan. Tuhan yang ditikam, Tuhan yang diremukkan, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Saat kita mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghargai pengorbanan Tuhan. Ini berkorban karena seharusnya kita yang dihukum. Tetapi Tuhan begitu besar kasih-Nya, Dia mau berkorban untuk kita.
Yesaya ini ditulis 700 tahun sebelum Masehi, berarti sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir. Berarti ini memang sudah dari dahulu rencananya Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu rencananya Tuhan. Tuhan itu menunjukkan segala rencananya dari dahulu. Ayatnya sangat jelas. Saya ajak Anda lihat di Yesaya 46. Mulai dari ayat 9, kata-katanya demikian. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Di Yesaya 46 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa dari hal yang dahulu sejak purbakala sampai sekarang itu semua karena rencana Tuhan. Ini adalah satu bentuk nubuatan di Alkitab, karena Yesaya menulis ini sejak dari dahulu. Dan akhirnya terjadi, karena ini terjadinya di dalam ceritanya Tuhan Yesus. Tetapi ini bukan prediksi. Nubuatan itu bukan prediksi. Nubuatan itu adalah pelaksanaan rencana Tuhan. Jika kita membaca Alkitab, kita harus tahu bahwa Tuhan yang merencanakan dari awal sampai akhir. Makanya Alkitab itu di start dari in the beginning. Karena Tuhan yang memulai. Tuhan yang memulai, Tuhan yang merencanakan. Dan at the end, Tuhan itu menjadi Omega. Karena Allah yang menyelesaikan. Dunia ini dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang merencanakan sampai dibentuk the new heaven and new earth. Dari awal sampai akhir. Makanya Alfa dan Omega. Tuhan yang menyiapkan semua. Ini semua rencana pasti terjadi. Pertanyaannya, apakah Anda mau ikut di dalam rencana Tuhan atau tidak? Kalau saya mau ikut. Karena Tuhan pasti terjadi. Ayat Alkitab di Yesaya mengatakannya. Dan bukan hanya itu. Alkitab mencatat setiap kesaksian yang sejak zaman dahulu kala. Ini kan katanya, ingat hal-hal yang dahulu sejak purbakala. Alkitab itu mencatat sejak Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, dijanjikan nanti engkau akan kubawa ke tanah yang kau tidak tahu sekarang. Itu ternyata benar-benar terjadi. Abraham dibawa ke Kanaan. Dan memang Abraham bisa tinggal di Kanaan dan bisa sampai mati di Kanaan. Dan dia dikatakan nanti engkau akan punya anak. Dia akhirnya benar-benar punya anak. Dan janji itu ditepati, anaknya Ishak. Akhirnya dijanjikan nanti engkau juga akan punya anak. Jadi anaknya jadi Yakub, dan Yakub pun dikatakan nanti engkau akan memberkati banyak bangsa. Itu di Abraham terjadinya mulai dari Yakub. Yakub punya anak 12 dan akhirnya dibawa. Ya, Abraham pernah dijanjikan nanti keturunanmu akan dibawa 400 tahun ke Mesir, dan benar itu saat Yusuf ke sana akhirnya 70 orang ke sana dan jadi rakyat. 400 tahun kemudian dilepaskan dari sana melalui Musa. Dari Musa dibawa keluar benar-benar melalui 10 tulah yang mengalahkan adik kuasa zaman itu orang Mesir, dan akhirnya dibawa masuk ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan di Abraham dari dulu, dan benar-benar dibawa masuk melalui Yosua yang membelah namanya sungai Yordan, masuk mengalahkan tembok Yeriko, dan satu persatu 31 raja dikalahkan, dan tanah Kanaan direbut untuk orang Israel. Semuanya dari zaman purbakala itu penuh dengan saksi dan janji dan saksi dan janji yang semua Tuhan tepati, dan tepati yang kata-kata yang di sini bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Allah merencanakan keputusanku akan sampai, segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi setiap nubuatan itu adalah rencana Tuhan, bukan prediksi. Bukan kira-kira bakalan terjadi, tidak perlu diimani-imani, pasti terjadi. Pertanyaannya, kita di dalam rencana Tuhan atau tidak? It will happen. Makanya istilahnya adalah jika kita menjadi orang percaya, kita itu menjadi lebih daripada pemenang. Karena apa? Nanti ujung-ujungnya pasti menang. Tuhan pasti menang. Kalau kita lebih dari pemenang itu cuma ngikut yang menang aja. Kita tinggal percaya, kita ngikut dalam rencana Tuhan. Kita menang karena Tuhan sudah menang, karena Tuhan sudah rencanakan. Kita hanya masuk dalam rencana Tuhan. Makanya Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. Tuhan itu jalan. Allah itu jalan. Tuhan Yesus adalah jalan. Kalau kita mau tahu kebenaran, masuklah ke dalam jalannya Tuhan. Masuklah ke dalam rencananya Tuhan. Anda akan hidup. Tapi banyak di antara kita masih menawar.
Hari ini izinkan saya mengajak Anda. Allah yang merencanakan semua ini. Dan Allah itu merencanakan dan memberikan janji bagi setiap kita. Tuhan mau memberikan keselamatan jika Anda ada di tempat ini. Jika Anda duduk di kursi ini, Anda sedang ibadah, ataupun Anda sedang melihat di YouTube, ataupun di IG, ataupun apapun nanti di rekaman, saya percaya itu karena rencana Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan. Tapi butuh kita untuk menerima dan mau berkata, aku mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Kalau tidak masuk, kita sendiri yang rugi. Karena Tuhan punya rencana keselamatan, kesembuhan, dan hidup kekal. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dari dulu ada rencananya. Dan janjinya Yesaya yang 700 sebelumnya itu terjadi. Kata-katanya, tetapi dia tertikam. Tidak disebut namanya, tetapi terbentuk benar-benar terbukti di perjanjian baru di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terbukti bahwa semua yang sudah dinubuatkan 700 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir, itu terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu di puncak-puncaknya Tuhan Yesus Kristus ditikam oleh karena pemberontakan kita. Tuhan Yesus Kristus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tuhan Yesus Kristus mendapat bilur-bilurnya supaya kita menjadi sembuh. Dan itu disaksikan oleh seseorang yang menjadi murid Tuhan Yesus namanya Yohanes. Kita ajak, ini rencana Tuhan melalui itu Yesus Kristus itu disaksikan oleh Yohanes. Dan inilah ekspresi dari seseorang yang menyaksikan janji Tuhan ditepati melalui Tuhan Yesus Kristus di Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya untuk 1-2 orang, akan dunia ini. Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Tuhan itu rindu, dan setiap orang yang percaya itu memang Tuhan rencanakan dipanggil-panggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitab Yohanes ini ditulis oleh seorang murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, yang dia tahu bahwa dia dikasihi Tuhan, sehingga dia menulis dalam kitabnya, I'm the beloved disciple. Akulah murid yang dikasihi Tuhan. Dia mau menyatakan bahwa aku dikasihi karena dia sangat amat merasakan kasihnya Tuhan. Dia menulis kitab Yohanes itu di umurnya sekitar umur 90. Dia itu kenal Tuhan umur 30-an. Di umur 90 dia punya umur 60 tahun untuk merenungkan, menangkap, dan setelah Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit 60 tahun dia membangun gereja. Dia menyaksikan, membagikan, membicarakan apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan gereja dan orang-orang yang percaya makin tumbuh di sekelilingnya. Dia itu didatengin terus karena akhirnya umur 90 sudah tidak ada lagi orang yang pernah bersentuhan dengan Tuhan seperti Yohanes menempelkan kepalanya di dadanya Yesus. Semuanya mati. Ke-12 murid itu semuanya mati satu persatu. Average orang-orang yang percaya Tuhan ada 500 orang yang ketemu Tuhan setelah Tuhan Yesus bangkit. Itu 500-nya sudah mati semua, tinggal satu, Yohanes. Yohanes ditanyain terus, Tuhan Yesus itu kayak apa sih? Tuhan Yesus kok baik banget? Dia bersaksi. Akhirnya karena dia mungkin ditanyain terus, dia menulis. Dan akhirnya Yohanes itu bersaksi kepada kita yang membaca tulisannya. Saksinya dari Yohanes adalah karena begitu besar kasih Allah. Kok apa hubungannya kematian Tuhan Yesus dengan kasih? Karena ini kesimpulan dari Yohanes. Inilah ekspresi kasih yang terbesar yang dia temukan. Dia punya teman yang baik dengan dia. Petrus itu teman kerjanya dia. Kalau ada masalah dalam pekerjaan, ada gak kuat perahunya, saling membantu. Kalau ada teman saling menolong, biasa itu, pinjam-pinjaman biasa. Kalau memberikan nyawa itu lain. Makanya tiba-tiba di Yohanes 15 ayat 13. Kata-kata yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi
menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib bukan karena salahnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia memberikan nyawanya demi salah satunya Yohanes. Makanya Yohanes waktu dia sempat berdiri di bawah kakinya Tuhan Yesus di waktu Tuhan Yesus disalib, dia sambil melihat Tuhan Yesus, dia menjadi saksi 3,5 tahun dia ngikut Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus gak bersalah. Tuhan Yesus itu tanpa dosa. Tuhan Yesus itu tidak mengenal dosa sama sekali, dan dia mau menjadi dosa bagi kita. Jadi dia berkata, inikah kasihnya Tuhan? Dia sampai mau mati. Kasih kalau cuma memberi aja, kasih kalau cuma bantu saja, itu belum kasih yang paling sempurna. Kasih yang sempurna adalah memberi nyawanya sendiri. Padahal yang salah kita. Makanya dia berkata, karena begitu besar kasih Allah. Kematian Tuhan Yesus adalah ekspresi kasih Allah yang tiada duanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia mau melakukan apapun bisa. Dia mau mengubahkan apapun bisa. Tetapi dia tidak mau memaksa kita untuk mengasihi dia. Dia mau tahu bahwa dia mau kita semua ini menyerahkan diri kasih kita itu karena kita sadar bahwa Allah mengasihi kita dahulu. Bukan kita yang mengasihi dia dulu, karena Allah mengasihi kita dahulu. Kita merasakan kasihnya dan kita berkata, iya Tuhan, aku pun mengasihimu, thank you, aku akan mengikuti engkau. Hari kematian adalah hari penyataan kasih Allah yang sempurna itu bagi kita semua. Dia mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Bagi setiap orang yang percaya, yang diperoleh adalah keselamatan dan kesembuhan. Tuhan itu kalau janji ditepatin, meskipun bayar harganya yang bayar Tuhan. Yang bayar harganya adalah yang paling berharga di surga, yaitu anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah itu menjadi manusia, mati untuk kita. Jadi waktu Tuhan, kalau cuma janji kesembuhan aja, dia kalau sudah menyerahkan anaknya, apalagi yang tidak bisa diberikan kepada kita? Problem Anda, apalagi anaknya yang paling dikasih aja, Allah mau kok memberikan, apalagi yang tidak diberikan? Makanya saya akan mengajak Anda, menggenapannya atas hidup kita, kalau janjinya sudah ada, itu apa? Saya akan mengajak Anda melihat, ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh bagaimana Allah yang penuh kuasa itu menepati janjinya. Tuhan Yesus sendiri bukan hanya pernyataan penggenapan janji, tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa Tuhan itu bukan hanya berhenti sampai di sini, tetapi Tuhan itu kalau menyelamatkan total. Tuhan punya rencana bagi setiap hidup kita. Tuhan itu bukan cuma selamatkan kita untuk datang dan duduk beribadah. Seperti saya berkata bahwa Tuhan Yesus waktu ketemu dengan Adam di Taman Eden, bukan untuk datang terus Adam beribadah. Bukan itu yang dicari. Tetapi Tuhan punya rencana bagi setiap orang. Tuhan punya rencana untuk Adam, memberi nama, binatang, selalu ada rencana. Itu tetap sama, sifat Tuhan tetap sama. Berarti waktu kita diselamatkan, Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Siapa yang percaya katakan amin. Saya mau ajak Anda melihat, ini salah satu contohnya. Penggenapan janji Tuhan kalau dalam diri kita. Tadi janji yang besar. Sekarang makin diperkecil bahwa setiap orang itu janjinya akan spesifik. Setiap orang itu sendiri-sendiri. Tuhan itu bukan membuat masal, karena setiap orang ini unik. Itu hebatnya Tuhan, itu maha kuasanya Tuhan. Tuhan punya rencana dan setiap dari kita, bahkan sebelum papa mama kita merencanakan untuk membentuk kita, Tuhan sudah punya rencana. Bahkan rencananya sampai siapapun itu nanti dipertemukan supaya punya anak. Buktinya apa? Makanya ada silsilah di Alkitab. Silsilah itu munculkan Tuhan Yesus itu sejak dari awal sudah ada rencananya. Berarti siapa ketemu siapa saja, itu Tuhan yang atur sehingga sampai Tuhan Yesus lahir. Itu sama terjadi, itu contoh bahwa Tuhan Yesus pun direncanakan. Berarti kita pun direncanakan. Jadi kalau Anda merasa bahwa saya ini kecelakaan, salah, Tuhan sudah merencanakan. Manusia bisa bilang kecelakaan, Tuhan berkata ini sudah direncanakan dari dahulu. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan itu Allah yang punya rencana. Manusia sering berkata yang lain. Makanya ini salah satu contohnya ya. Di Yohanes
9 ayat 1. Kata-kata yang demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Saya dengan kata-kata gini aja saya percaya, Tuhan itu melihat Anda. Anda di mana saja. Anda mungkin nggak melihat dia karena buta. Namanya orang buta nggak bisa ngelihat, tapi Tuhan bisa ngelihat. Mungkin Anda tidak melihat hidup Anda kayak apa. Mungkin Anda tidak melihat karena Anda tertutup oleh masalah, Anda tertutup oleh dosa. Mungkin Anda tertutup oleh sakit penyakit, Anda tertutup dengan hutang, mungkin Anda tertutup dengan kepahitan, mungkin Anda tertutup dengan kekecewaan, sehingga kalau Tuhan hadir pun Anda nggak bisa ngelihat. Yang Anda lihat mungkin cuma ikatan, yang Anda lihat cuma kebiasaan, kebosanan, kefrustrasian. Tapi biarlah ayat ini memberikan pengharapan bagi Anda. Anda buta pun Anda nggak bisa lihat, Tuhan itu bisa ngelihat. Kalau Anda hadir dalam satu ibadah, Anda berkata, wah hadiratnya di ibadah itu luar biasa. Iya kalau Anda bisa lihat. Anda kerasa atau tidak, Tuhan tetap hadir. Siapa yang percaya katakan amin. Karena Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir. Berarti Anda kerasa atau tidak, Anda ngelihat atau tidak, Anda merasa, Anda ngelihat ini ibadahnya bagus atau tidak, menurut pendapat Anda tidak menentukan Tuhan Yesus hadir atau tidak, tidak menentukan Tuhan Yesus ngelihat apa tidak. Tuhan mau ngelihat yang Tuhan ngelihat. Kalau Tuhan janji, dia menepati. Tuhan melihat Anda. God sees you, meskipun Anda tidak bisa melihat. Allah itu Maha tahu. He knows apapun masalah Anda. Kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Oh. Ini muridnya Tuhan Yesus. Kadang mungkin ini teguran bagi kita ya. Karena orang Kristen kalau melihat orang masalah, yang dipertanyakan adalah orang ini salahnya apa? Orang ini pernah dosa apa? Orang ini diserang apa? Mungkin nggak tunduk apa, sehingga kayaknya sepertinya semuanya itu kutuk gitu loh, semuanya itu by peraturan. Saya mau berkata kepada Anda nggak bisa berkata orang yang kaya itu berarti orang ini disertai Tuhan. Anda ngerti maksud saya? Tapi orang yang miskin berarti Tuhan meninggalkan dia. Apakah bisa terjadi demikian? Iya. Tapi Alkitab itu penuh dengan orang yang kaya tapi isinya penuh dengan kecelakaan. Orang itu namanya Ayub. Tapi Alkitab mencatat orang ini benar di mata Tuhan. Jadi Anda bisa bikin peraturan nggak? Tuhan itu mau memberkati siapa kapan? Nggak bisa. Izinkan Allah yang menentukan rencananya. Manusia itu sebenarnya buta. Nggak bisa kita ngelihat kekekalan. Hanya Allah yang bisa ngelihat kekekalan. Hari ini saya mau mengajak kita itu belajar. Jangan suka menghakimi dahulu orang itu kayak apa. Ini bayangkan murid-murid Tuhan Yesus berarti sudah mendengarkan. Ini sepertinya bagi kita ini orang Kristen ini. Ngelihat orang lain sakit. Aduh pasti dosa ini orang. Jangan hakimi dulu dong. Malah dibuat debat. Bukannya mengasihi dan didoakan. Mestinya sih menurut saya. Begitu ngelihat orang buta. Pertanyaan adalah can we pray for him? Mestinya kan begitu. Mestinya kita datang dan bisa gak ya kita doain ya? Bukan orang ini kenapa ya kok buta? Karena butanya sejak lahir. Sepertinya beda dengan penyakit yang lain. Kalau buta sejak lahir itu bukan penyakit, cacat. Beda kan? Cacat dengan sakit itu kan beda. Sakit itu berarti dia lahir, matanya ada, kena penyakit, misalnya glaukoma, buta, bisa. Kita berdoa, sembuhkan, karena itu sembuh ke sesuatu yang sakit, penyakit yang diusir. Tetapi kalau buta sejak lahir, itu mengubahkan destiny. Jika diubahkan. Kalau buta sejak lahir, habis gitu diubahkan. Itu Tuhan mengubahkan 100% kehidupan orang ini. Ini bukan kesembuhan saja, ini keselamatan total. Tuhan pindahkan destiny dari gelap menuju terang. Alkitab mencatat itu. Kalau kita percaya Tuhan, kita itu pindah dari gelap menuju terang. Bukan hanya kesembuhan. Tuhan itu bukan mau seseorang hanya karena diberikan berkat. Jadi orang Kristen bukan cari berkat dan kesembuhannya saja. Tuhan itu mau memakai Anda dari gelap menuju terang. Kalau Anda cari sendiri akan buta, Anda gak bisa ngelihat. Tapi kalau Anda dituntun sama Tuhan, Anda ngerti perencana Tuhan, Anda akan lihat, oh ini tuh jalannya Tuhan untuk saya dan untuk dunia.
Murid-muridnya masih bertanya-tanya. Yang dipertanyakan itu siapa yang berbuat dosa? Kok nyari kesalahan sih? Buat apa bingung? Tapi kalau Tuhan Yesus jawabnya lain. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ternyata ujung-ujungnya orang ini lahir buta. Itu karena ada rencana pekerjaan Allah yang akan dinyatakan dalam dia. Siapapun yang sekarang merasa bahwa sekarang ini mungkin salahnya orang, mungkin salahnya dokter yang tidak menyembuhkan saya, mungkin salahnya keluarga yang gak ngajak saya melakukan hal ini, mungkin karena ada keluarga yang menyakiti Anda, mungkin Anda merasa bahwa dulu saya masih kecil gak dikasihin gizi yang baik, Anda menyalahkan orang tua, atau Anda di sekarang kondisi bisnisnya lagi parah karena ada orang yang mencuri perusahaan Anda, mencuri uang perusahaan Anda menyalahkan orang lain, atau Anda mungkin mulai marahnya kepada Tuhan. Tuhan itu gak baik sama saya, atau Anda nyalain Tuhan, dosanya siapa diberikan kepada saya. Anda sudah mulai berpikir gini, tetapi biarlah kondisi Anda sekarang ini mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Apapun masalah Anda, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, Tuhan punya rencana agar kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan gak iseng. Tuhan punya rencana. Tuhan mau pakai kehidupan kita. Makanya gereja Marsyara adalah gereja yang mengerti bahwa kita ini punya rencana. Oleh karena itu selalu ujung-ujungnya kita akan ajak 1000 gereja 1 juta murid. Itu rencana Tuhan. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Bagiannya di dalamnya adalah 1000 gereja 1 juta murid. Dari 8 billion kita cuma berkata saya cuma mau 1 juta aja. Itu bagian dari rencana Tuhan. Berarti siapapun yang ada di dalam gereja ini, Tuhan sedang merencanakan akan ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui menyelamatkan membangun 1000 gereja 1 juta murid dan menyelamatkan 1 juta orang untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Makanya kita selalu mengajak. Karena kita mengerti ada rencana Tuhan. Tuhan bukan cuman dalam tanda kutip datang memberikan berkat-berkat aja. Ada rencana. Apakah berkatnya tetap datang? Ya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dan Tuhan tidak akan dibuat rugi atau berkurang kekayaannya atau kuasanya saat Anda mendapatkan mujizat atau berkat. Tidak ada yang kurang. Semuanya itu akan diberikan supaya Anda memuliakan nama Tuhan. Hari ini biarlah Anda mengerti bahwa seperti orang ini, Tuhan itu punya rencana bagi setiap kita. Kenapa saya ini percaya bahwa waktu Yesus sedang lewat, saya percaya Tuhan yang menentukan. Yesus yang menentukan kenapa dia lewat ke orang itu. Karena Tuhan sudah rencanakan dari dulu, orang buta ini harus sembuh. Kalau Anda ada di tempat ini, saya percaya berarti Anda akan mengalami kesembuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Tidak kebetulan. Paling tidak Anda sudah mendapatkan ini yang dahulu Anda buta. Anda cuma nuntut Tuhan. Sekarang Anda mengerti. Anda sakit atau tidak diberikan sembuhan sekarang atau minggu depan atau tahun depan. Anda itu ada rencananya. Disembuhkan kapan? Diberkati kapan? It's okay. Tunggu aja waktunya Tuhan. Karena kalau dari dahulu Tuhan itu ya dan amin. Di Habakuk dikatakan sometimes janjinya itu linger, bahasa Inggrisnya. Sepertinya berlambat-lambat. Tetapi it's always on time. It doesn't delay. Gak ada delay sebenarnya. Cuman kita aja gak tahu waktunya kapan. Kesembuhan Tuhan, it's free. Cuman kita tinggal tunggu aja. Tuhan pasti mau menyembuhkan Anda. Tinggal sekarang atau nanti. Tuhan tuh punya rencana untuk semuanya. Kalaupun gak disembuhkan, tetap ada muliaan Tuhan. Karena Tuhan itu yang bisa mengubahkan. Saya tahu ujung-ujungnya kalau kita tidak disembuhkan saat ini, sampai di surga kita sembuh total kok. Saya tetap, kalau gak disembuhkan pun, Paulus lu minta, inilah ada duri dalam daging. Saya gak tahu apa, semua komentator gak tahu. Duri dalam dagingnya Paulus apa. Tidak disembuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Ada tujuannya. Kadang semua itu ada tujuannya. Berarti kadang ada duri dalam daging. Ada yang ngomong, saya doa ini kok gak karena ada rencana. Anda jangan bingung dengan masalah Anda. Anda bingunglah dengan rencana Tuhan untuk memuliakan itu apa. Tiba-tiba duri dalam daging gak jadi duri. Duri itu untuk menguatkan Anda. Gak ngerti apa durinya. Bisa masalah fisik, bisa masalah orang, tetapi ternyata itu ujung-ujungnya untuk membuat Paulus menjadi lebih rendah hati. Tanpa duri itu bisa-bisa Paulus jadi orang sombong.
ternyata ada gunanya. Setiap yang ada dalam hidup Anda, itu ada rencana Tuhan. Tinggal efek kita atau respon kita bagaimana. Jika respon Anda makin dekat kepada Tuhan, rencana Tuhan akan dimuliakan. Siapa yang percaya katakan amin. Hari ini saya mengajak kita semua menangkap ini. Karena ujung-ujungnya saat Tuhan Yesus menjawab demikian, ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Makanya Tuhan Yesus langsung tiba-tiba dari subjeknya adalah orang yang buta sejak lahir. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Di hari di mana ini semestinya berbicara mengenai kesembuhan dan keselamatan. Ujung-ujungnya seperti saya ngikutin ini aja. Tuhan Yesus tiba-tiba mengingatkan, Allah mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Aku diutus untuk menyelamatkan dunia. Sepertinya begitu. Ada misi yang aku harus lakukan. Tiba-tiba kita diingatkan, jangan bingung dengan diri kita aja. Lihat apa yang Tuhan maui. Di situ sudah menjadi kesembuhan tersendiri. Itu kesembuhan hati Anda. Tiba-tiba di situ sepertinya dari yang kita buta. Kadang kita butanya hanya karena kita melihat diri kita sendiri, melihat ke dalam. Kalau kita melihat keluar, barulah kita tidak menjadi buta. Karena kita bisa melihat yang di luar. Tuhan sepertinya tiba-tiba mengajak, jangan melihat dirimu sendiri, ngelihatlah pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Tiba-tiba Tuhan berkata, tugasku adalah untuk membuat semua orang menjadi jelas. Ini loh kerajaan Allah itu diselesaikan melalui aku. Dan akhirnya ujung-ujungnya siapapun yang percaya kepada aku juga akan dipakai untuk menjadi terang dunia. Kata-kata terang dunia itu bukan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga untuk setiap muridnya. Kita juga harus menjadi terang dunia. Siapa yang percaya katakan amin. Tapi di tengah-tengahnya, karena Allah itu baik, tengah-tengahnya menceritakan mengenai misi kerajaan Allah. Sama di tengah-tengah kita sedang menuju 1000 gereja 1 juta murid. Ini yang terjadi. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-ngaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta itu tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Coba perhatikan apa yang terjadi. Di tengah-tengah Tuhan tiba-tiba mengatakan bahwa aku ada misi. Misinya adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Itu misinya Tuhan Yesus dan itu diberikan kepada kita. Di tengah-tengahnya ngelihat ada seseorang yang sedang buta sejak lahir. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Disuruh pergi, diutus. Orang sakit kok diutus. Orang sakit suruh pergi. Ini orang buta disuruh pergi ke kolam. Belum sembuh loh. Belum sembuh disuruh pergi. Berarti butuh usaha dong. Itu dia berteriak dulu sama teman-teman, bantu aku ya. Mana sih yang namanya kolam Siloam? Saya percaya dia itu nggak tahu kolam Siloam bentuknya kayak apa. Orang buta sejak lahir. Kalau dia kecemplung baru, oh ini Siloam. Belum tentu, bisa salah, benar gak? Berarti dia harus minta tolong orang lain. Di gereja Mawar Sharon, orang yang sakit kita akan ajak masuk CG. Selamatkan jiwa-jiwa di CG. Cari jiwa. Karena ini caranya Tuhan. Anda yang harus usaha. Di tengah jalan Anda melek. Di tengah jalan Anda sendiri menerima kesembuhan. Di tengah jalan Anda sendiri menerima keselamatan. Tuhan tetap mengasihi, tetapi tujuan akhirnya kan bukan cuma sembuh. Percuma kalau kita tanpa sakit penyakit, tanpa masalah, tapi masuk neraka karena kita di luar jalannya Tuhan. Yang jauh lebih penting adalah keselamatan dan kita mengerti bahwa jalan kita, tujuan kita adalah Tuhan mau memakai, Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Buat apa kita tanpa masalah tapi cuma duduk sampai tua, habis gitu masuk surganya masih bertanya-tanya. Apa enggak mending kita ada masalah pun, tapi kita tetap melayani Tuhan seperti orang Siloam, orang yang disuruh ke Siloam ini, yang diutus kata-katanya. Dijelaskan dalam bahasa Indonesia, Siloam itu arti yang diutus, berarti orang buta ini diutus. Gereja Mawar Sharon visinya adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Apostolik itu artinya yang diutus. Anda ini sedang di Siloam. Anda sakit apapun,
kita akan tetap mengajak, ayo melayani Tuhan. Anda merasa problem Anda belum selesai, ayo melayani Tuhan. Anda ada rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Saya percaya Anda sakit atau tidak, tetap ada rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Buktinya, Ayub itu loh. Itu satu kitab mengenai penderitaan Ayub. Berapa banyak di antara kita yang diberkati. Berarti penderitaannya Ayub itu ada kemuliaan Tuhan di belakangnya. Waktu sakit Ayub gak suka. Tapi ternyata saat dia tetap setia, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yang diberkati kita semua, jutaan, billions of people diberkati melalui kehidupan Ayub. Berarti kalau Anda mengalami masalah dan Anda tetap melayani Tuhan, banyak orang yang diberkati Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Di tengah jalan kita akan berdoa, Anda pun melek. Di tengah jalan kita berdoa, Anda pun menerima kesembuhan yang sudah dijanjikan di Yesaya 53 ayat 5. Jadi saya percaya hari ini Tuhan sedang mau memakai setiap kehidupan Anda. Kita mau masuk ke dalam level yang lebih dalam. Makin mengerti bahwa apapun yang kita lakukan secara ritual, ini hanya penguatan kita, mengingatkan kita bahwa kita ini mau dipakai Tuhan. Kalau Anda ada di tempat ini, berarti Tuhan mau pakai Anda. Ini bukan kebetulan, ini pasti ada rencana Tuhan. Oleh karena itu, saya akan mengajak Anda teringat kembali bahwa Tuhan sudah merencanakan. Dari dahulu janjinya adalah Tuhan sudah menyiapkan di Yesaya 53 ayat 5 bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan dan kesembuhan. Dan Tuhan itu melalui kehidupan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Rencana Tuhan itu digenapi, itu titik puncaknya, itu adalah start dari perjanjian baru antara Tuhan dengan kita. Hari ini sepertinya ini tanggung jawab kita. Kalau kita sudah mengerti, bukan tanggung jawab lah kelihatannya seperti beban. Itu tapi dengan kerelaan kita. Karena kita mengerti bahwa ini pengorbanan yang begitu baik. Dan karena Allah itu kasihnya begitu besar. Kita datang dan berkata, terima kasih Tuhan. Aku selalu mau mengingat dan menghargai pengorbananmu. Aku mau menerima janjimu bukan dengan menuntut, tetapi dengan penuh ucapan syukur.